Pep sudah meramalkan akan seperti apa serangan Munchen di laga ini, maka konstruksi pertahanan diubah menyesuaikan dengan ramalannya. Hasilnya Munchen tanpa gol dan hanya andalkan tendangan jarak jauh. Lalu apa perubahan yang dilakukan Pep? Temukan jawabannya di video ini. Pep tetap gunakan formasi 3-2-4-1. Perubahan komposisi pemain sedikit dilakukan. Sayap kanan kini diisi Bernardo Silva sementara Mahrez menunggu di bangku cadangan. Meskipun begitu, yang patut diingat adalah posisi John Stones dan Akanji karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Tuchel kini gunakan formasi 4-2-3-1. Cederanya Choupo-Moting membuat Gnabry yang dimainkan sebagai penyerang tengah. Build-up dilakukan Munchen dengan dua tahap. Pertama, memposisikan Pavard lebih dalam sejajar dengan dua bek tengah, lalu merapatkan dua gelandang ke belakang sebagai opsi penerima bola di tengah. Model build-up ini membuat serangan Munchen lebih dominan dari kiri, sebab Davies yang tak membantu build-up bisa leluasa untuk maju. Meskipun begitu, bukan berarti serangan dari kanan minim. Tetap banyak, hanya saja tidak mengandalkan fullback yang maju. Serangan dari kanan bertumpu pada Sané yang melebar sementara Musiala main lebih maju. Sementara Pavard hanya lari sampai tengah lapangan menemani Kimmich dan Goretzka. Model serangan Munchen yang bertumpu pada sisi lapangan ini pun tercermin dalam data berikut. Terlihat 42% serangan berasal dari kiri dan 37% dari kanan. Sayangnya serangan Munchen ini sudah diantisipasi Pep dengan mengubah gaya bertahannya. Memang inverted back masih digunakan. John Stones masih difungsikan sebagai gelandang dan berposisi sejajar dengan Rodri saat build up. Ini sama seperti di laga-laga yang lain. Nah, bedanya saat bertahan. Bila biasanya ia jadi fullback kanan, kini jadi back tengah. Posisi fullback kanan diberikan pada Akanji. Itu dilakukan Pep untuk memperkokoh sisi kanan dengan menempatkan bek yang lebih paten dalam bertahan, sehingga akselerasi Davies bisa lebih diredam. Niatan Pep untuk lebih defensif terlihat juga dari pressing. Sangat jarang City melakukan pressing sampai kotak penalti lawan. Jadi gol kedua pun kontribusi besarnya adalah kesalahan Upamecano. Dua perubahan itulah yang menyebabkan penguasaan bola City di laga ini kalah dari Munchen. Karena City memang meniatkan bermain lebih defensif. Bahkan sebelum gol pertama tercipta, City memang sudah kalah dalam penguasaan bola. Sampai menit 26, penguasaan bola City 47,3% kalah dari Munchen yang 52,7%. Dalam proses gol pertama, Gnabry membantu pertahanan dan menjaga Rodri. Lalu saat pertahanan dirasa aman, ia kembali ke depan. Sialnya transisi ini tak dibarengi oleh Kimmich. Ia tetap di posisinya sehingga Rodri tanpa pengawalan. Itu pun disadari Silva sehingga memberikan umpan pada Rodri. Setelah bola diterima baru ada pressing dari Musiala. Tapi bola terlanjur dialihkan dan tak berhasil direbut. Dalam ruang tembak tersebut Rodri melakukan tembakan melengkung yang berhasil bobol gawang lawan. Intinya selain kontribusi Rodri, gol ini dipengaruhi juga oleh kesalahan transisi pertahanan Munchen. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain.